Selamat datang di kamar gua di Kamar Rama. Setelah lama gua akhirnya memutuskan untuk membuat video review untuk film yang gua tonton lagi. Tapi sebelum gua mulai, ingat ini experience gua menonton. Pendapat kalian bisa berbeda dengan apa yang gua rasakan saat menonton. Dan video yang gua tonton itu adalah La 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 la. Suzume, sebuah film animasi yang disutradarai dan juga ditulis oleh Makoto Shinkai. Yang mungkin kalian sudah kenal dari film animasi lain yang judulnya Your Name, Kimi no Na wa, Withering with You, atau The Garden of Words. Dan yang favorit gue, 5 cm per second. Pasti udah ngerti deh apa namanya, kurang lebih kayak gimana. Film ini sendiri ditayangkan di Jepang pada November 2022 dan akhirnya masuk ke bioskop Indonesia pada Maret 2023. Film ini sudah meraup sekitar 104 juta US dollar worldwide. Sinopsis dari Suzume sendiri itu dimulai dari seorang gadis bernama Suzume yang bertemu dengan seorang pemuda bernama Sota. Dalam perjalanannya ke sekolah, Sota ternyata sedang mencari sebuah tempat terbengkalai dan sebuah pintu yang ada di tempat Suzume meninggal. Penasaran dengan Sota, Suzume berakhir menyusulnya ke tempat terbengkalai tersebut. Dan tanpa diduga, Suzume menemukan pintu tersebut. Dan dengan ketidaktahuannya, Suzume membuka pintu tersebut. Di dalamnya, ia melihat dunia yang sangat-sangat berbeda. Anehnya, Suzume tidak bisa memasukinya. Di sini juga, ia mencabut sebuah batu yang ada di dekat pintu tersebut. Tapi saat dipegang, batu tersebut tiba-tiba kabur. Suzume pun yang kaget, ya ikutan kabur juga. Tindakannya ini ternyata mengundang bencana. Entitas yang disebut cacing muncul dari pintu tersebut. Di sini, Suzume kembali bertemu dengan Sota yang sedang berusaha menutup pintu itu. Mereka pun bekerja sama untuk menutup pintunya, namun dalam proses ini ternyata Sota terluka. Menyadari hal ini, Suzume pun mengajak Sota untuk ke rumahnya buat diobati. Di rumah Suzume ini, mereka bertemu dengan kucing yang bisa bicara. Kucing ini ternyata adalah segel batu yang tadi diambil sama Suzume. Kucing tersebut tiba-tiba mengutuk Sota menjadi kursi yang sedang didudukinya. Kepanikan pun terjadi, di mana walaupun Sota sudah berubah jadi kursi kecil, dia masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Aneh ya, ngelihat kursi tiba-tiba bisa lari-lari di jalanan. Dari sini pun terungkap kalau Sota adalah seorang penutup pintu, di mana dia harus berkelana keliling Jepang untuk mencegah cacing ini keluar dari pintu tersebut. Karena apabila cacing tersebut jatuh, maka akan bisa menyebabkan gempa yang merusak daerah tersebut. Namun dengan kutukannya sekarang, ia dengan terpaksa memerlukan bantuan Suzume. Dan dari sinilah petualangan mereka menutup pintu untuk menyelamatkan Jepang dimulai. Oke, sampai di sini gue nggak akan cerita lebih lanjut. Kalau lebih lanjut nanti ya overall ceritanya udah kebuka semua. Tapi di sini gue akan cerita tentang experience gue. Ya, ini film Makoto Shinkai di mana selalu punya tone yang unik dengan pemandangan dan kota yang selalu indah yang bikin kalian betah berlama-lama nonton di bioskop. Mata gue pun rasanya dimanjain banget waktu nonton Suzume ini. Musiknya pun ikonik banget. Kalian mungkin sudah sering banget denger bahkan ya. Apalagi dengan keberadaan Red Wimps lagi di sini yang kayaknya udah jadi langganan Makoto Shinkai ya. Itu jadi waduh, jadi benar-benar indah banget nontonin Suzume ini. Tapi gua sedikit concern di cerita. Oke, gua akan taruh warning di sini ya, spoiler. Kalau nggak mau nonton ya skip aja ke time yang tertera di sini. Oke, soal cerita buat gua hit and miss. Cerita petualangannya sendiri itu terlihat menyenangkan, menghibur, aksi mereka dalam menutup pintu juga sangat-sangat keren dan menegangkan. Tapi pada petualangan mereka ini, mereka bertemu dengan banyak orang. Suzume dan Sota tuh bertemu dengan banyak orang di banyak daerah. Karena pintunya tersebut itu ada di daerah-daerah yang berbeda di seluruh Jepang. Nah, menurut gua cerita per daerah ini, ketika mereka bertemu dengan orang-orang tertentu dalam daerah ini harusnya bisa lebih dalam. Namun sayangnya karena durasi film kali ya, ini kerasa kayak pendek banget dan kayak lost aja gitu, nggak ada koneksinya, nggak dalam, bahkan ya kayak sekedar lewat aja, sekedar ada aja, sekedar ya cuman buat nempel aja jadinya. Bahkan ya menurut gua cerita hubungan Suzume dan Sota sendiri buat gua tuh nggak dalam. Jadi alasan kenapa Suzume bisa jadi suka sama Sotanya sendiri itu buat gua kayak nggak nggak kena gitu. Chemistry-nya tuh nggak tek gitu loh.
tiba-tiba mereka saling suka aja gitu. Karena dengan petualangan yang mereka jalani dan lain-lain, ya total suka aja gitu. Terlalu cepat cerita-cerita yang mereka mau kasih di sini. Jadi gue ngerasa kayak ya koneksi mereka tuh di cerita ini tuh kurang banget gitu loh. Seandainya film ini jadi 3-5 episode anime ya, 3-5 episode aja, mini series aja, maka Suzume mungkin bisa jadi anime dengan cerita yang lebih dalam dan lebih deep. Di sisi lain gue juga bisa melihat dalam film ini kalau rutinitas yang monoton itu sebenarnya tidak sejelek itu, tidak seburuk itu, bahkan most likely indah. Karena kalau kita tahu apa yang harus kita lindungi, tahu apa mimpi yang harus kita capai, maka mungkin kita bisa sedikit merasakan kebahagiaan untuk terus hidup. Dan based on my experience, gue akan ngasih Suzume 6,8/10. Tanggung ya? Iya. Gue gak akan menjangkal kalau Makoto Shinkai bisa mendeliver sebuah film yang indah dengan soundtrack yang ikonik dan cerita yang menarik. Sayang saja pace cerita pada Suzume ini terlalu cepat. Bahkan menurut gue cepat banget. Kayaknya set benar-benar seperti itu. Sehingga pendalaman karakter itu kurang terasa kena gitu loh. Dan buat gua ini yang bikin gua ngasih nilai nanggung di sini. Tapi bukan berarti filmnya nggak menghibur ya guys ya. Buat gua Suzume belum bisa sebagus Kimi no Na wa atau bahkan favorit gua 5 cm per second. Tapi again ini pengalaman menonton gua. Belum tentu pengalaman nonton kalian itu sama dengan gua. Buat yang suka dengan film animasi ala Makoto Shinkai, Suzume menurut gua nggak boleh dilewatin. Buat kalian yang mau nonton film animasi dengan pemandangan yang indah dan di Jepang gitu, better nonton deh. Karena gua sendiri abis nonton film ini berasa pengen balik ke Jepang dan menikmati pemandangan di sana. Gila, emang indah banget kalau Makoto Shinkai merepresentasikan pemandangan di Jepang. Kalau buat kalian sendiri bagaimana yang udah nonton? Apakah kalian puas? Atau kurang? Atau mungkin sependapat dengan gua? Coba tulis di kolom komen. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.